Ustadz mohon nasihatnya. Bagaimana sikap kita dengan sudah bolehnya jam pulang kantor? Dengan sudah bolehnya jam pulang kantor, tetapi belum bisa pulang karena khawatir dengan pimpinan di kantor dianggap tidak loyal. Bahkan di kemudian hari disindir-sindir jika pulang lebih awal sesuai jam kantor. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan nasihat untuk pemimpin tersebut, Ustaz, barangkali beliau hadir juga. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita bicara jam kerja, ya udah, laksanakan tugas kita dengan baik sampai jam kerja usai, antum boleh pulang. Tapi ada yang namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik yang lebih dari tugas kita. Artinya kalau memang antum kerja 5 jam, kemudian ada kerjaan yang belum selesai, padahal antum udah boleh pulang sebenarnya, tapi anda selesaikanlah. Tapi jangan karena bos, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang di antara kalian beramal untuk menyempurnakan pekerjaannya. Ini babnya bukan gaji lagi. Kalau antum lembur ada gaji, tapi ini babnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum dikatakan tadi untuk menjaga kebersamaan di kantor, ya, mungkin bos punya kerjaan yang belum selesai yang perlu kita bantu, makanya antum jaga hubungan baik dengan bos, dengan atasan. Datang, bos, ada yang bisa anda bantu? Kalau enggak, anda pamit mau pulang, bos. Jadi tetap hubungan itu baik. Atasan merasa dihargain. Kenapa? Apa nggak bisa seperti itu? Atau kita yang penting pulang sudah. Udah jam kantor selesai, bos, anda nggak perlu pamit sama antum. Masya Allah. Ini hanya sekedar babnya bab adab lagi. Ketika antum datang, bos, anda ada acara, kalau diizinkan anda mau pulang dulu. Tapi kalau ada kerja yang bisa anda bantu, anda bantu. Komunikasi yang baik, jemaah, sehingga nggak ada lagi sindir-sindiran kayak gitu. Dan sejatinya bos kalau ngelihat sudah waktunya pulang, fadhol pulang. Tapi kan masalahnya kita menjaga kebersamaan di dalam sebuah tempat kerja. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang penanggung jawab di toko dan dari manajemen menyuruh wajib memasang aksesoris pernak-pernik Natal di toko yang saya pimpin. Apa sikap yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, kita ini hidup di negeri yang beragam agamanya, dan alhamdulillah keberagaman itu bukan hal yang baru di dalam Islam. Di kota Madinah pun, Masya Allah, Rasulullah SAW bertetanggaan bukan dengan orang Nasrani, tapi dengan orang Yahudi yang terkenal permusuhannya dan kedengkiannya kepada umat Islam, tapi saling menghargai. Namun kalau urusannya ibadah, ini urusannya dengan ibadah mereka, maka kita hendaklah tidak ikut-ikutan dalam peribadatan mereka, karena ini urusan dengan akidah, keyakinan. Natal itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan, sedangkan kita mengatakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka para ulama berbincang tentang hal bolehkah kita ikut serta merayakan itu macam-macam. Salah satunya dengan tadi membuat sebuah, ya, kalau bicara pasang aksesoris yang mengingatkan kalau ini memang adalah menyambut hari Natal mereka. Yang Nasoro silahkan yang Nasoro mengadakan, membuat hal itu. Tapi yang Muslim, la jangan.
Karena kita diajarin sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Dulu jemaah, orang-orang musyrikin itu kebingungan bagaimana menghadang derasnya arus orang masuk Islam. Kebingungan mereka. Dan orang-orang yang masuk Islam itu nggak bisa keluar dari Islam. Yang benar Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan ditanya, adakah orang Islam? Yang tanya siapa? Raja Romawi, Herakles. Adakah orang yang masuk Islam kemudian keluar karena benci sama agamanya? Benci sama agamanya? Nggak ada. Nggak ada. Bilal disiksa seperti itu, nggak keluar dari Islam. Sumayyah dibantai, disiksa sampai mati, nggak keluar dari Islam. Khabbab bin Ard dibakar jemaah, dibakar di atas api sampai kering punggungnya, itu mati itu arangnya, dan dia nggak keluar dari Islam. Bingung orang-orang musyrikin. Kata Herakles mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Iman tuh kalau sudah bercampur dengan relung-relungnya hati, nggak bakal keluar. Kalau yang murtad itu memang belum masuk ke dalam iman. Orang-orang musyrikin kebingungan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan, gimana kita daripada ribut-ribut, sudahlah kami sembah Tuhanmu setahun, tahun depan kamu sembah Tuhan kamu. Mereka itu nggak cinta sama Tuhan mereka. Mereka siap untuk tukar-tukaran Tuhan. Iya. Allah, kalau orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka siap bergonta-ganti Tuhan. Sedangkan kita langsung turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Wa in kadzabuk faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari kerjaan kalian dan kalian berlepas diri dari kerjaan kami loh. Kita nggak sama. Karena muncul sekarang suara-suara yang mengajak semua agama sama. Nggak sama jemaah. Jangan disamakan. Kita hidup beragam, kita toleransi, kita menghargai non-muslim, monggo. Jangan sampai ada lagi bom-bom gereja seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nggak ada jemaah. Islam menghargai mereka beribadah selama mereka tidak memerangin, bertetanggaan dengan mereka. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat, nggak apa-apa. Antum kasih hadiah, kasih oleh-oleh buat anaknya, kasih pakaian, ini toleransi. Tapi kalau anaknya Tuhan yang lahir, enggak. Iya jemaah, kita katakan enggak. Afwan, akidah ana mengatakan Allah itu ahad, lam yalid walam yulad, jelas. Kalau antum yang punya anak, anak kasih hadiah, anak ucapkan selamat. Itu Islam seperti itu. Kemudian ada orang, oh enggak toleransi. Ana ingatkan, baca sejarah sampai hari ini, siapa sebenarnya yang mengajarkan toleransi kepada dunia? Siapa sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya intoleransi? Andalusia, bukti toleransi dan intoleransi. Spanyol itu bukti toleransi dan intoleransi. 800 tahun umat Islam ada di sana, orang-orang Nasara hidup damai, aman, dan tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. Dan orang-orang Nasara di dalam negeri Islam tidak dipaksa pakai bajunya umat Islam. Enggak. Bahkan mereka harus pakai baju khusus. Engkau pakai bajumu, pakai bajumu, pakai atributmu, tunjukkan atributmu yang memang diperbolehkan. Jadi nampak ada perbedaan jemaah. Ada muslim, ada non muslim. Nggak dipaksa, oh kamu non muslim harus pakai bajunya umat Islam, harus pakai peci apa? Enggak. 800 tahun umat Islam di sana, orang-orang Nasara hidup damai. Hanya dalam hitungan beberapa tahun
nggak sampai 10 tahun mungkin jamaah. Ratu Isabella dan Raja God menguasai Andalusian, tidak ada satupun muslim di Spanyol. Imam mereka dibunuh dan dibanteng, tidak mau masuk Nasoro, atau mereka diusir, atau mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu gambaran toleransi dan intoleransi. Berangkatlah antum ke Palestina, lihat bagaimana toleransi umat Islam sejak Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar terima tuh kunci Masjidil Aqsa. Orang-orang Nasara hidup damai. Selesai mereka hidup damai di sana. Orang-orang Yahudi hidup damai. Mereka berhak ibadah sesuai dengan agama mereka. Tapi ketika kaum salibis masuk ke Palestina, itu ceritanya orang Nasara sendiri yang melihat peperangan itu ya. Itu darah sampai ke tengah betis ya. Anak-anak disembelih, dilemparkan dari menara-menara Masjidil Aqsa. Tahun 400-an Hijriah kejadian itu. Kenapa sih kok hilang toleransi itu? Ya, kalau engkau berkuasa menang, ya silakan. Seperti yang dilakukan umat Islam ketika menang Nasara, dipersilahkan untuk beribadah. Dan berbeda ketika Salahuddin Al-Ayyubi kembali menguasai Masjidil Aqsa. Apakah dia balas dendam, dibunuh kembali itu anak-anak orang Nasara? Lah. Jangan anak-anak orang Nasara, pemimpin kaum salibis disuruh pulang, fadhal kau pulang sudah. Dan subhanallah jamaah. Maka kalau bicara toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Kalau ada mungkin oknum umat Islam yang melakukan ya pengrusakan, ya dia tidak mengatasnamakan Islam, ini pribadi dia. Tapi ingat, kita jaga kebersamaan kita di negeri ini. Kita tunjukkan bahwa Islam lah yang mengajarkan toleransi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menegakkan agamanya. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan ambisi jabatan? Karena dengan jabatan bisa memperoleh gaji besar agar bisa pergi haji dan umroh. Masya Allah. Kalau ambisinya haji dan umroh, tafadhal. Tapi jangan sampai setelah dapat jabatan beli motor baru antum. Umrohnya nantilah kalau udah beli motor. Antum ambisinya benar-benar akhirat, tunjukkan kepada enggak ya Allah, aku nggak ada urusan apa-apa sama dunia ini. Aduh, hanya ingin berangkat umroh dan haji. Aku udah rindu kami berangkat umroh dan haji. Tapi itu harus dibuktikan jemaah. Bagaimana maksud hadis tentang setelah makan bawang jangan mendekati masjid? Saya belum paham Ustaz. Jemaah rahimakumullah, masjid ini tempat berkumpul, tempat beribadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Malaikat itu terganggu yang manusia terganggu dengan. Salah satunya adalah aroma yang nggak enak, aroma yang nggak nyaman. Dulu aroma yang tidak nyaman itu bawang, ya sampai sekarang sih. Cuma di Indonesia ini orang makan bawang mentah itu hampir nggak ada. Rasul SAW menganjurkan kalau harus makan bawang ya dibunuh, aromanya itu dengan dimasak, aromanya itu udah keluar. Tapi di beberapa negeri itu bawang itu kayak apel jemaah, dimakan bawang. Ada ngelihat ya Allah, dan baunya masya Allah. Kalau antum sholat di samping dia, Allah, aduh nggak jadi, Allah Akbar, terganggu antum. Makanya sama Nabi SAW yang seperti ini nggak boleh mendekat ke masjid karena kau mengganggu orang lain. Orang datang ke masjid untuk khusyuk, makanya dianjurkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, bukan pakai parfum dari bawang. Indonesia apa yang bau jemaah? Pete, jengkol. Tapi mungkin ada kondisi tertentu yang kalau berkeringat itu memang jadi bau. Maka yang sama dikiaskan dengan bawang tersebut.
Artinya kalau antum makan bawang kemudian menimbulkan aroma, itu yang jangan mengganggu. Kalau antum mau ke masjid pakai parfum lah. Kalau bisa pakai parfum yang modelnya kalau di dinding jamaah tiap 5 detik nyemprot gitu ya, serot gitu ya. Karena kan takut aromanya antum ganggu sama yang lain. Artinya intinya antum nggak boleh ganggu umat Islam ketika beribadah. Dan bolehkah pindah ketika antum sholat di sebelah antum bener-bener aromanya nggak kuat antum, boleh nggak antum pindah? Boleh. Kalau memang bener-bener hilang kehusyuan antum, pindah. Terus Ustaz, yang di sebelahnya pindah semua nanti Ustaz. Artinya antum pindah ke belakang umpamanya, yang belakang maju ke depan. Allahu Akbar, ana ditipu sama fulan. Artinya dia harap di soft itu dapat pahala menyambung soft, ternyata dikasih aroma ya. Tapi mungkin yang maju itu aromanya sama, jadi tidak terlalu apa jemaah, nggak terlalu berasa lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana jika seseorang yang bekerja di tempat yang mengandung unsur riba, kemudian dia mendapatkan harta dan dia infakkan untuk di jalan Allah Ta'ala, apakah yang menginfakkan harta tersebut mendapatkan pahala? Jazakallahu khairan. Ustaz, ahibati fillah, kita itu ketika beramal harus memperhatikan kira-kira diterima enggak sama Allah SWT amalan kita. Karena ada orang yang bersodakoh banyak, tapi nanti di hari kiamat betul ditulis dia sodakoh 1 miliar, ditulis ada dalam catatannya, fulan sodakoh 1 miliar, ya taruh di timbangan, ditimbang ternyata nggak ada bobotnya. Apa penyebabnya? Dari harta yang haram, riya. Ada syahwat di diri kita ketika kita bersedekah. Kita perlu memperhatikan hal itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka dapat dipastikan ketika antum bersedekah dari harta yang haram. Dulu ada istilah Robin Hood. Ada orang korupsi bangun masjid, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan diampuni sama Allah. Nggak akan diterima antum. Antum harus balikkan ke orang yang antum ambil uang tersebut, yang dari riba, yang dari hasil zina. Maka ketahuilah bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ustaz, ana punya harta haram di diri ana Ustaz. Maka niatkan berlepas diri dari dosa, bukan niat sedekah. Artinya ada banyak harta haram, hasilnya dari yang haram, dan dia tahu kalau dia sedekahkan Allah tidak akan terima, ya sudah, dia berbagi dengan berharap semoga Allah tidak menghukum aku berlepas diri dari harta-harta tersebut. Jadi bukan berharap pahala dari Allah, tapi berharap semoga Allah tidak menghukum dia dengan harta tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berikan nasihat kepada kami yang hanya mau hadir kajian ketika daurah atau tabligh akbar, sementara kajian rutin dekat rumah jarang sekali hadir. Barakallahu fiik Ustaz. Antum termasuk kayaknya. Iya. Jadi ahibati fillah, insyaallah kita semua tahu dengan fadilah ya. Fadilah hadir kajian. Mau itu daurah tabligh akbar, mau itu kajian rutin, sejatinya fadilahnya itu sama. Fadilah hadir di majelis ilmu, fadilah antum melangkahkan kaki dari rumah antum, duduk di rumah Allah, bagaimana malaikat-malaikat mengelilingi antum, bagaimana rahmat Allah meliputi antum, bagaimana sakinah itu turun kepada antum.
Dan wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut antum, cuma fulan hadir, fulan hadir. Disampaikan kepada malaikat. Allah itu bangga kepada hamba-hamba Allah yang datang kajian, sehingga disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah berbangga? Siapa yang tahu? Nah, kenapa? Karena nama Allah selalu disebut. Iya, apa-apa. Iya. Kenapa Allah bangga sama yang hadir di majelis ilmu? Allah menyebutkan kita di hadapan malaikat, ya. Karena iya, karena kita datang ke pengajian. Kenapa Allah bangga dengan yang datang ke pengajian ini? Iya, karena menuntut ilmu. Tapi kenapa Allah bangga sama yang menuntut ilmu gitu? Kenapa? Karena majlis, betul, karena majlis mulia. Tapi kenapa Allah banggakan? Karena kita mau meninggalkan kehidupan dunia. Oke, bismillah. Habis sudah hadiahnya jamaah. Jamaah ingat, ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat itu sempat protes, sempat mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Apa kata para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu kan ucapan malaikat. Maka Allah katakan, tuh lihat hamba-hambaku datang kajian, mengingatku, bertasbih, mengagungkan aku, tidak seperti yang disangkakan oleh malaikat. Maka ketika haji apalagi, bagaimana Allah berbangga dengan malaikat, dengan manusia yang ada di padang Arafah. Ditunjukkan kepada malaikat-malaikat, tuh hamba-hambaku lihat. Yang dulu mereka mengatakan makhluk ini bakal membuat kerusakan. Ada yang membuat kerusakan, iya, tapi juga ada yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha antum hadir. Antum punya jadwal, iman kita naik turun. Di antara yang membuat iman kita itu naik, datang ke majelis ilmu. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka kalau lagi kumpul bermajelis sama Nabi SAW, iman mereka naik jemaah. Tapi kalau pulang, kumpul sama keluarga, pegang handphone, lihat istri, hitung duit, itu iman berkurang jemaah. Datang lagi ke majelis ilmu. Maka nasihat anak, antum perlu punya kajian rutin yang antum hadiri. Kalau bisa kajian kitab ya, yang mungkin kajian tafsir, antum ikut, anak ikut kajian tafsir juz amma, bismillah, rutin antum hadir. Dan tidak harus di masjid yang besar, mungkin di masjid kampung itu bisa menjadi tempat antum untuk menuntut ilmu. Ingat, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kata Nabi SAW, kafadli ala adnakum, seperti kemuliaanku dengan orang yang dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Maka antum terus belajar menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz, sesuai jadwal kita. Ustaz, bagaimana caranya membujuk suami agar menikah lagi? Bukan Ustaz. Bagaimana caranya membujuk suami agar dengan hartanya bisa pergi umroh atau haji bersama? Itu pertanyaannya Ustaz. Masya Allah, suaminya berarti nggak berangkat umroh dan haji? Belum kayaknya. Iya jamaah, harta ini diantara efek sampingnya itu membuat kita jadi congkak dan sombong, merasa nggak butuh sama Allah SWT. Allah mengatakan, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya nggak butuh sama Allah. Orang kalau miskin butuh sama Allah kan, tapi kalau orang punya uang, ana punya harta cukup lah buat 2 tahun. Ana sekarang punya uang, saya beli mobil sekarang ana bisa. Kadang-kadang membuat dia sombong dan congkak. Maka hendaklah seorang hamba itu ingat bahwa harta itu milik Allah. Kalau tadi istrinya
kepingin suaminya berangkat umroh dan haji, maka ajak suaminya ke kuburan sebelum berangkat umroh dan haji. Bang, abang kan nggak kepingin umroh sama haji, yuk kita ke kuburan yuk. Bismillah, datang ke kuburan. Nih bang, fulan mati belum umroh bang, nih fulan mati belum haji, nih bang, ini hartanya ditinggal semuanya bang, abang mau kayak itu. Ya nggak pakai bahasa yang baik lah sama suaminya, cuma ingin mengingatkan dia supaya dia tahu bahwasanya harta itu akan ditinggalkan. Kemudian sampaikan kepada suaminya bahwasanya harta abang nggak bakal berkurang dengan berangkat haji. Bahkan di antara pembuka pintu rizki itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Kalian ikuti haji dengan umroh, umroh dengan haji. Kenapa? Dua amalan ini menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Jadi mungkin anti motivasi suami dengan mengingat akhirat, ziarah kubur, ya, datang ke orang-orang yang susah, kemudian ya didoakan suaminya, lalu sampaikan tentang keutamaan haji dan umroh. Karena memang kadangkala orang itu nggak yakin, jemaah. Allah di dalam Al-Quranul Karim itu seringkali menyampaikan infak ini bersama dengan sholat infak atau zakat, terus disampaikan. Karena apa? Karena ada orang yang nggak yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan tadi yang dibacakan oleh Ustadz kita, in tuqridullaha qardan hasanah. Udah nggak usah ngasih, utangi udah. Orang kalau ngasih kan hilang, tapi ketika Allah mengatakan utangi Allah. Kalau orang ngutangin, itu orang berpikir kalau orang ini orang baik, insya Allah dikembalikan. Bagaimana kalau kita tahu orang ini baik dan akan memberikan tambahan kepada kita tanpa syarat kita, bukan riba. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampaikan kepada suami tentang akhirat, tentang keimanan ini. Semoga dengan itu termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik. Ustaz, apakah dalam satu keluarga sudah mu'alaf, anak perempuannya menikah, apakah bapaknya yang sudah mu'alaf bisa menjadi wali? Nah, ketika bapaknya muslim langsung jadi wali, karena sama-sama agamanya. Dia langsung menikahkan putrinya walaupun dia baru masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita Ustaz, Ana sangat mencintai suami Ana, dan kami dikaruniai 2 anak kembar putri. Akan tetapi suami Ana dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak kami berusia 11 bulan. Jadi sekarang Ana seorang diri mencari nafkah. Teman dan kerabat menyarankan Ana untuk menikah lagi. Akan tetapi Ana merasa minder dengan keadaan Ana, dan Ana berharap ingin bersama suami Ana di surga nanti insyaallah. Ana harus bagaimana Ustaz? Tolong berikan Ana pencerahan. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, memang perempuan itu akan bersama suami terakhir dia. Perempuan itu kalau tinggal mati suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau tadi Anti sebutkan Anti ingin bersama suami Anti, dan Anti bisa bersabar membesarkan 2 putri itu sampai akhirnya putri itu menikah, maka insya Allah Allah akan berikan kepada Anti pahala yang besar, karena Anti merawat anak-anak yatim, membesarkan anak itu. Ada janda-janda yang tidak menikah bukan karena tidak ada yang mau sama dia, tapi karena dia ingin merawat anak-anaknya dan tidak ada yang mengganggu dia. Silahkan, itu pilihan buat dia. Tapi kalau dia takut tergoda dengan fitnah yang ada, maka pilihannya menikah. Subhanallah, ada sebuah kisah cinta yang sangat panjang dan indah sekali. Kisah cintanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Salamah dan Ummu Salamah.
Suatu hari setelah sampai ke Madinah, Abu Salamah sakit. Ketika sakit, istri yang ngomong, pernah bicara orang dua ini, nanti kalau engkau meninggal, aku gak akan nikah lagi. Aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Ummu Salamah? Jangan kau nikah lagi. Kau nikah lagi. Jangan pikirkan aku sudah di alam sana. Ini alam yang berbeda sudah. Doakan aku. Di situ ada bidadari yang lebih indah dari dunia dan isinya ini. Kata Abu Salamah, engkau nikahlah. Akhirnya Ummu Salamah ini setelah ditinggal Abu Salamah, dia berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Dia tahu doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang baca doa ini insya Allah akan dikasih ganti yang lebih baik daripada yang meninggal dunia. Dia ketika baca itu dia berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa? Suami yang begitu mencintai. Ternyata yang melamar dia adalah Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Subhanallah. Maka anda rasa, lihatlah, kalau anti bisa bersabar mau membesarkan anak itu. Tapi kalau kiranya berat buat anti, silahkan menikah, tapi jangan yang penting nikah. Pilih laki-laki yang akhlaknya mulia dan agamanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sedang tertarik dengan seorang ikhwan, namun qadarullah jarang sekali bertemu. Di lain sisi, ada seorang ikhwan yang kabarnya sedang menyukai ana, dan qadarullah kami sering bertemu dengan perantara orang lain temannya. Yang ana tanyakan, apakah ini adalah salah satu tanda jika dia adalah jodoh ana? Bagaimana cara ana yakin jika dia memang menyukai ana? Karena ana ingin berdoa kepada Allah dengan harapan jika dia memang jodoh ana, ikhwan tersebut bisa membimbing ana menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, nikah itu nggak harus cinta. Nggak harus cinta. Berapa banyak orang yang menikah karena cinta tapi berakhir dengan perceraian. Maka cara seperti ini rasa nggak baik. Kalau anti nunggu dia menyukai anti atau tidak. Kalau dia memang menyukai anti, dia ngelamar anti. Dia mau sama anti. Cinta nanti tumbuh dalam perjalanan, bisa seperti itu. Nah, ada orang yang memang sudah cinta, alhamdulillah. Ketika dia lihat cinta dengan seorang perempuan, ya, dia lihat dari akhlaknya, perilakunya, tumbuh cinta, kemudian dia melamar, maka pernikahan itu akan membuat cinta itu bersemi. Tapi kalau belum ada cinta, nggak ada masalah. Yang penting ada kecocokan. Cocok dulu. Cinta nanti dipupuk dalam pernikahan. Cocok, dan kedua sudah belajar bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang, silahkan menikahi. Jadi kalau tadi mengatakan apakah ini salah satu tanda jodoh, belum tentu. Bisa jadi dia melamar anti, dalam perjalanan nggak jadi pernikahan itu. Maka nasihat ana, anti jangan lagi berhubungan dengan laki-laki ini, kecuali laki-laki itu serius. Silahkan datang meminang anti teliti, cari tahu tentang dia. Kalau dia memang memenuhi syarat untuk menjadi imam di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin buat anti, silahkan diteruskan. Kalau enggak, sudah putuskan. Kemudian jangan lupa untuk sholat istikharah, meminta pilihan dari Allah Jalla Jalaluhu. Bismillah. Afwan Ustaz, anak ingin tanya. Hadiahnya, nah nanti anak bagilah. Bagaimana tips memahamkan ta'aruf dan nikah yang sesuai dengan sunnah secara syar'i kepada orang tua? Bicara sama orang tua. Orang tua itu ada yang model lama,
Jadi kalau mobil itu yang model lama itu kadangkala susah untuk dipahamkan, dihidupin susah, kadangkala harus didorong. Makanya kebanyakan pengikut Nabi itu pemuda sallallahu alaihi wasallam. Yang tua-tua itu jarang yang masuk Islam, karena dia sudah terbiasa dengan masa lalu mereka, dengan tradisi yang sudah berkarat di diri mereka. Bagaimana sekarang memahamkan orang tua dengan ta'aruf yang syar'i? Kadang-kadang orang tua ada yang mengatakan, nak, kamu kok belum punya pacar? Ada orang tua yang kalau ngelihat putrinya itu bawa laki-laki, masya Allah, alhamdulillah, na'udzubillah, ini perempuannya bawa laki-laki. Dulu itu laki-laki yang datang bawa perempuan, sekarang ini perempuan bawa laki-laki. Kalau dia bawa laki-laki untuk meminang dirinya, ahlan wa sahlan. Maka tadi banyak orang tua yang masih membiarkan anaknya dibawa laki-laki. Malam hari, malam ahad, jalan-jalan, naik motor, dibalikin malam-malam, na'udzubillah min dzalik. Maka cara mengenalkan ta'aruf yang syar'i, sampaikan kepada orang tua. Bagaimana kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Pasti orang tua cinta sama Rasulullah SAW. Sampaikan, ayah, bunda, coba gimana sih cara Rasulullah SAW menikahkan putrinya? Bagaimana Nabi punya putri, beliau menikahkan putrinya. Bagaimana istri-istri sahabat menikah sebenarnya? Apakah dengan cara yang seadanya seperti ini atau gimana caranya? Maka anti ngomong perlahan-lahan sama orang tua dan tunjukkan akhlak. Jangan menggurui orang tua. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu ngomong, afwan Umi, ana ini baru baca Umi, nggak tahu bener apa enggak Mi, kayak gini ternyata Umi. Artinya kita mengatakan, ana bukan lebih pintar dari Umi, enggak, anak-anak baca Mi kayak gini. Mungkin seperti itu, semoga orang tuanya bisa memahaminya. Ustaz, bagaimana cara membedakan jawaban dari sholat istikharah? Istikharah kita untuk menikah, mana petunjuk dari Allah dan mana bisikan syaitan? Yang pertama, jawaban istikharah itu nggak harus mimpi. Karena sejatinya tatkala kita minta dalam doa itu, ya Allah, kalau ini baik buat aku, duniaku, akhiratku yang sekarang dan masa akan datang, maka mudahkan ya Allah. Jadi kalau bicara mudahkan, nggak ada bisikan setan. Kalau dimudahkan, insya Allah jodoh. Tapi kalau ruwet, sudah, kayaknya bukan. Karena ada orang-orang yang sudah ruwet, tapi dia ada yang suka dengan tantangan. Anak kok kayak gini suka, Ustaz. Gunanya istikharah apa? Kan antum minta dimudahkan. Kalau ternyata dipersulit, maka tinggalkan. Jadi nggak harus mimpi. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya belum menemukan jodoh? Padahal setiap tahun umur saya terus bertambah, dan hal itu membuat saya gelisah. Terima kasih. Ketika seorang di perut ibunya berumur 120 hari, itu telah ditetapkan takdir dia. Ada yang ditakdirkan memiliki jodoh, ada yang sampai mati tidak menikah. Anti bayangan sekarang gelisah karena tidak datang jodoh. Ada yang sudah menikah, ada yang punya anak juga gelisah, mengatakan kok bisa anak kawin sama orang ini. Kenapa? Karena dalam semua kondisi perempuan itu diuji. Dia sebelum menikah diuji, setelah menikah diuji. Ada wanita-wanita yang berharap tidak menikah karena dia mendapatkan suami yang tidak soleh. Maka kondisi anti sekarang yang belum menikah, apa yang harus dilakukan? Perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan putus asa. Jalani kehidupan ini. Ada banyak perintah Allah yang mungkin belum kita lakukan. Mungkin kita belum siap untuk menjadi suami orang. Mungkin kita belum siap untuk menjadi ibu buat anak-anak.
Maka anti coba husnudzon sama Allah Azza wa Jal dan suudzon sama diri sendiri. Maka jangan sampai gara-gara jodoh tidak datang kemudian menerima laki-laki apa saja. Yang penting kawinlah, enggak. Tetap kawin itu ada aturannya dan pilihlah laki-laki yang sudah kita sebut. Baik, tadi kita sebutkan. Masya Allah, ini apa ini jemaah? Safar, sebuah nasihat perjalanan. Baik, Ana mau kasih pertanyaan. Ini buat perempuan, apa sih kriteria istri yang solehah? Nah, fadhal. Mana panitia? Mic-nya ada? Ada mic-nya? Ada. Ya. Silakan. Jauh banget. Insya Allah. Kita ini zamannya wireless ya maaf. Ini masih pakai kabel-kabel kayak gini. Nah, silahkan. Gimana? Nggak tahu yang 3, yang 4 sebutkan. Yang pertama, kalau dipandang atau adka. Apa artinya? Ketika dilihat menyenangkan, ketika diberi taat, ketika suami mati dia berjaga-jaga. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal ya jemaah. Iya. Nah, tuh perempuan yang paling baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dipandang menyenangkan. Dan ana melihat banyak wanita kalau dipandang oleh suaminya tidak menyenangkan, tapi kalau dipandang orang menyenangkan. Kenapa? Karena banyak wanita kalau keluar rumah dia bersoleh. Sampai laki-laki itu kalau melihat istrinya cantik, pertanyaannya mau kemana? Karena nggak pernah cantik di rumah istrinya. Kalau cantik mau kemana ini? Maka jangan sampai itu terjadi lagi di rumah. Ketika sekarang udah berubah, ketika cantik suami tanya mau kemana? Mau bersamamu bang. Duduk di sebelahnya suaminya ya. Yang kedua, yang kalau disuruh taat, nggak pernah bantah. Itu istri yang soleh. Dan ingat, kadangkala banyak masalah gara-gara istri tidak taat, istri meremehkan kewajiban dia untuk taat kepada suaminya, khususnya untuk urusan ranjang. Tolong taatin suami. Yang ketiga, kalau suaminya keluar rumah, tolong dijaga kehormatan dirinya. Jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Mungkin nggak ada yang masukkan laki-laki dengan wujudnya, tapi sekarang dengan handphone, video call sama laki-laki, WhatsApp sama laki-laki. Na'udzubillah, hati-hati, jaga kehormatan dirimu dan jaga harta suami. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kriteria suami yang soleh. Nah, fadhal, yang sudah nikah. Jawab. Kasih sebelahnya yang sudah nikah. Nah, fadhal. Yang keras nggak jelas. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, akhlaknya baik. Baik, barakallahu fikum. Fadhil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan beberapa kemungkaran yang terjadi sebelum pernikahan. Nah, fadhil depan ini. Mic-nya. Nah. Fadhil. Riwayat
Prewedding. Terus Berikan soal 5 proposal. terserah berapa sudah. Lajang. Pesta lajang. Pesta lajang. Baik, barakallahu fiik. Fadhal insyaallah. Barakallahu fiik. Baik jamaah, kita lanjutkan. Masih ada 7 menit lagi. Ustaz, kenapa ikhwan yang mendekati saya selalu yang sudah beristri? Dan rata-rata mereka sedang dalam masalah. Sekarang ada yang mendekati saya dan bilang akan bercerai. Tapi saya sarankan untuk tidak bercerai. Tapi dia tetap bersikukuh dengan akhirnya, dan akhirnya saya bilang iya, sudah selesaikan dulu masalahmu karena saya tidak mau dianggap sebagai pelakor. Apa sikap saya salah karena menyarankan dia? Hati-hati sama laki-laki seperti ini. Ada seorang perempuan dia mengatakan, Ustaz, dia juga bertanya modelnya seperti ini. Jadi suami ana ini Ustaz, dia mengatakan kalau dia punya masalah sama istrinya, dia mau cerai sama istrinya macam-macam, kemudian dia nikah sama anak. Ternyata Ustaz dia nggak ada masalah sama istrinya, nggak mau cerai sama istrinya, dia hanya mau cari istri kedua, tapi dengan cara berbohong. Maka ana lihat, yang pertama, kalau laki-laki ini benar, dia datang kepada orang tua anti untuk melamar anti, bukan mendekati anti. Ada wanita laki-laki yang merayu perempuan ya seperti ini seperti itu. Kemudian yang kedua, lihat kalau dia punya masalah di keluarganya, masalahnya dari siapa? Jangan-jangan dari dianya sebagai suami, dan anti menikah sama dia, masalah itu akan terulang kembali di dalam rumah anti nanti. Maka tolong berhati-hati kalau dikatakan banyak suami, banyak laki-laki yang bersuami itu mendekati anti, ya mungkin dia berharap anti mau menerima mereka, atau ada daya tarik membuat anti mau menerima dia. Kadang-kala yang didekatin ini memang sama laki-laki yang udah bersuami, yang sudah berumur jemaah. Kalau gadis-gadis kadang-kala yang masih muda-muda, jelas dia nggak diterima mungkin dalam bayangan dia seperti itu. Hadza wallahu alam. Ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz, mohon izin bertanya. Alhamdulillah saya sudah menjalankan ta'aruf. Ana ini nggak paham ta'aruf yang dimaksud seperti apa jemaah. Dan sudah memutuskan tanggal pernikahan. Berarti sudah khitbah dia, sudah melamar. Namun pihak orang tua laki-laki tiba-tiba tidak menyetujui, tidak memberi restu, lantaran latar belakang orang tua saya tidak jauh dari, saya tidak atau jauh dari kata sempurna. Untuk laki-lakinya masih ingin meneruskan, tapi ia bimbang dengan pendapat ayah, ortu atau ibunya dari laki-laki yang ayahnya, ortu atau ibu dari laki-lakinya tersebut sudah meninggal. Yang saya tanyakan adalah apakah hukum atau adalah hukum memilih calon menantu yang harus memiliki nasab atau keturunan yang sempurna, dan apakah Allah akan murka terhadap ortu yang menunda mempersulit anaknya menikah. Jemaah, kalau bicara nasab, memang nasab menjadi salah satu pertimbangan orang menikah. Kenapa? Karena biasanya kalau nasabnya baik, anaknya baik. Tapi juga nggak tentu. Karena Allah bisa melahirkan dari orang kafir orang yang beriman. Begitu pula bisa tercipta orang kafir dari ibu yang beriman. Mungkin itu terjadi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya pembuat berhala, tapi muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an, kafir, tidak mau beriman dengan ayahnya. Jadi kalau bicara nasab, ya nasab menjadi pertimbangan, menjadi salah satu pertimbangan, tapi bukan itu pertimbangan mutlak. Pertimbangan yang harus menjadi titik beratnya adalah masalah akhlak dan
agama seseorang. Terus bagaimana kondisinya sekarang seperti ini? Anti nunggu posisi. Nunggu bagaimana? Nunggu suami berhasil merayu ibunya. Karena kalau dipaksa anti menikah sama dia, oke, suami nggak butuh wali untuk menikah. Mungkin dia menikah sama anti, tapi akhirnya anti akan ribut terus sama mertua nanti. Kesian juga sama suami ketika harus putus hubungan silaturahim sama ibunya nantinya gara-gara itu. Dan para orang tua sekali lagi tolong, ketika anaknya mau menikah, arahkan untuk menikah dengan akhlaknya dan agama yang baik. Hadza wallahu a'lam.